Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya bapak-bapak dan barangkali ada ibu-ibu juga ya, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah masjid kita termasuk masjid yang modern, Pak. Iya. Masjid yang mengikuti perkembangan zaman. Tidak terlalu banyak juga masjid yang bisa langsung live seperti ini, Pak. Live ini, Pak ya? Masya Allah. Sejak kapan ini live begini, Pak? Ya? Oh, Masya Allah. Ya. Luar biasa. Ya. Jadi saya teringat beberapa bulan lalu ya, saya mengisi kajian tadabbur juga di sini, tapi saya tidak terlalu perhatikan. Ternyata ini adalah ya live kita yang pertama. Terima kasih banyak ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik ya bagi pengurus untuk lebih mengembangkan lagi dakwah ya. Saya ini berapa kali tomak kusuruh di masjid kasih begini nih anak-anak ya, belum bisa tompi kodong ya. Jadi Masya Allah luar biasa ini Masjid Al-Muhajirin. Tolong nanti di foto Pak dari belakang supaya saya kasih lihat ini anak-anak di masjid saya. Bila masa dikalah kok sama orang tua ya. Masya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan subuh hari ini kita akan mentadabburi atau mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah ke-17, surah Al-Isra, disebut juga surah Bani Israel ya. Ayat yang ke 78 ya dan seterusnya ya. Kita bacakan dulu ayatnya, tadi telah kita bacakan pada rakaat kedua dalam salat kita. Insyaallah kita akan bacakan lagi ya untuk kita permantap insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Aqimis salata liduluki syamsi. Tegakkanlah, laksanakanlah salat bermula pada saat tergelincirnya matahari. Jadi ini adalah waktu duhur, Pak. Masuknya mulai waktu duhur. Ila ghasaqil lail, sampai masuk waktu malam. Ghasaqil lail ini adalah waktu isya. Wa qur'anal fajri, dan laksanakan pula qur'anal fajri. Tidak disebut salatal fajri, tapi disebut qur'anal fajri. Ya. Ini di dalam bahasa Arab kedudukan daripada kata-kata Quran ini adalah maf'ulun bihi, ya. Maf'ulun bihi ats-tsani. Dia objek yang kedua. Dari mana fiilnya? Fiilnya adalah fiil amr aqim. Tegakkanlah. Makanya Quran datang dalam bentuk mansub dalam bahasa Arab, yang mengetahui bahasa Arab, mansub dan alamatu nasbihi fathatun dhahirah, ya. Ada fathah di situ, Qur'ana. Kenapa dibaca Qur'ana bukan Qur'anu? Ya, Qur'ana karena sebenarnya dia adalah objek dari kata kerja aqim, ya. Tegakkanlah. Nah, disebutkan di sini Qur'an al-fajri, salat subuh disebutkan dengan kata Quran karena disunnahkan ya pada saat salat subuh kita membaca ayat sedikit lebih panjang daripada salat-salat yang lainnya. Inna Qur'anal fajri, sesungguhnya ya Qur'anal fajri, salat subuh itu kana masyhuda, dia adalah disaksikan. Disaksikan oleh siapa? Pertama tentunya pasti Allah menyaksikan segala sesuatu. Ya, tetapi spesifik salat subuh ini Allah mengutus para malaikatnya untuk menyaksikan hamba-hambanya yang melaksanakan salat subuh tepat pada waktunya, dan juga ya lebih istimewa lagi bagi laki-laki ketika dilaksanakan di masjid. Ya. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam tafsir ya Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, satu kitab tafsir yang boleh dikatakan mukhtasar, ya. Ini dituliskan oleh seorang ulama besar dari negeri Saudi, ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya. Beliau menyebutkan di sini, ya, ya'muru ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi iqamatis salati tammatan. Dalam ayat ini Allah memerintahkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat secara sempurna, zahiran wa batina, aktif semua dirinya
baik secara lahiriah maupun batiniyah. Fi awqatiha, dalam waktu-waktunya. Liduluki syamsi, ya, disebutkan oleh beliau di sini ai mailanuha ilal ufuqil gharbi ba'da zawal. Jadi ketika matahari sudah cenderung ke arah, ya, barat setelah tergelincirnya zawal. Jadi ini tanda masuknya salat duhur itu adalah ketika matahari itu sudah berada lewat sedikit daripada pertengahan. Iya. Bagaimana tandanya ini, Pak? Kalau kita kasih tongkat, itu bayangan sudah mengarah, bayang-bayangnya, Pak, ya, itu sudah mengarah sedikit ke arah timur. Artinya matahari sudah berada di sebelah barat sedikit, zawal, ya. Nah, pada saat zawal itu tergelincir matahari, istilah orang-orang dulu, ya, bahasa Melayu kuno, tergelincir matahari. Mesti dipakai juga istilah itu, Pak, ya. Tergelincir matahari itu menandakan waktu masuk salat duhur, ya. Nah, fayadkhulu fi dzalika salatul dhuhri wa salatul asri. Ya. Masuk di sini, Pak, dua waktu salat. Jadi kata-kata liduluki syamsi itu masuk di situ dua waktu salat, yaitu salat duhur dan salat asar, ya. Ila ghasaqil lail, sampai ai dhalmatihi, fadakhala fi dzalika salatul maghribi wa salatul isya, ya. Ila ghasaqil lail, pada waktu malam. Pak, malam itu, definisi malam itu mulainya kapan, Pak? Masuknya waktu maghrib. Iya, jadi malam itu adalah al-lail dalam definisi syariat adalah mulai masuk waktu malam pada waktu masuk waktu maghrib, yaitu terbenamnya matahari. Ya. Ila ghasaqil lail, tapi disebutkan di sini ghasaqil lail, ya, yaitu masuknya waktu salat isya. Jadi diduluki syamsi dua waktu salat, yaitu salat duhur dan asar. Ila ghasaqil lail, yaitu waktu malam maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajri ay salat al-fajri, ya. Dan salat yang dimaksud Qur'an al-fajri ay salat al-fajri. Wa sumiyat Qur'anan limasyru'iyyati italatil qira'ati fiha atwal min ghairiha. Disebutkan Quran sebagaimana kita jelaskan tadi karena disunnahkannya atau disyariatkannya untuk memanjangkan bacaan pada waktu salat subuh lebih panjang daripada salat-salat yang lainnya. Walaupun dia 2 rakaat, ya, tapi bacaannya lebih panjang. Artinya bukan juga bilang tidak sah salat subuh kalau Al-Fatihah kulhu kita baca, ya. Sah juga, Pak. Ya, tetapi disunahkan baca yang lebih panjang-panjang lagi. Ya. Nah, wali fadli al-qiraati haitsu yashhaduha Allahu wa malaikatul laili wa malaikatun nahar. Karena salat subuh itu disaksikan pertama sekali tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikat malam dan malaikat siang. Jadi ini pertemuan 2 waktu, Pak. Perpisahan malam masuk waktu, ya, siang, permulaan siang atau pagi. Maka malaikat-malaikat yang bertugas pada waktu malam masih berada pada pos terakhir penjagaannya. Malaikat-malaikat siang baru mau memulai. Jadi dua-dua, ya, kelompok malaikat ini menyaksikan kita sholat subuh, ya. Nah, makanya sholat subuh ini, ya, memiliki keistimewaan tersendiri. Fa fi hadhihi al-ayati dzukira al-awqat al-khamsah
lis-shalawatil maktubat. Di dalam ayat ini disebutkan 5 waktu salat yang wajib itu. Wa anna shalawatal muwaqqa'ah fiha faraid wa li takhsisiha bil amri. Bahwasanya salat yang ditetapkan waktunya dalam waktu-waktu tersebut adalah merupakan kewajiban karena dikhususkannya perintah di dalam ayat ini. Wa fiha annal waqta syartun li sihhatis shalah. Dalam ayat ini kita mendapat pelajaran bahwa waktu masuknya salat itu adalah syarat sahnya salat, ya. Wa annahu sababun liwujubiha, bahwa masuknya waktu itu adalah sebab daripada kewajibannya. Li annallaha amara bi iqamatiha li hadhil awqat, karena Allah memerintahkan untuk melakukannya pada waktu-waktu tersebut. Wa anna adh-dhuhra wal asra yujma'an, dan bahwa zuhur dan asar itu dapat dilaksanakan dengan dijamak dengan sebab-sebab yang dibolehkan tentunya, ya. Safar, sakit, ya, atau hujan, ya. Nah, wal maghrib wal isya kadzalik. Ketika kita mau menjamak, yang dibolehkan adalah menjamak maghrib dan isya. Jadi para ulama beristimbat daripada ayat ini, ya, ayat ini mengisyaratkan bolehnya dijamak salat duhur dan salat asar, demikian pula salat maghrib dan salat isya. Ya, jadi bukan kita jamak asar dengan maghrib, ya. Nah, jamak maghrib dengan isya. Nah, kemudian kadzalika lil udri li anna Allah jama'a waqtahuma jami'an, ya. Wa fihi fadilatu salatil fajri wa fadilatu italatil qira'ati fiha wa anna al qira'ata fiha ruknun li anna al ibadata idza summiyat bi ba'dhi ajza'ihi bi ba'dhi ajza'iha dalla ala fardiyati dzalik. Ya, ini menunjukkan keutamaan daripada salat subuh, ya. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bicara sedikit tentang salat subuh, Pak. Ya. Inilah, ya, semua salat itu adalah penting, ya. Tetapi salat subuh ini orang bilang pakaramulanna, ya. Nah, walaupun sebenarnya dalam ayat yang disebut duluan adalah apa? Salat duhur, ya. Jadi tidak ada sebenarnya kepala atau ekornya salat, ya. Semuanya. Bahkan, ya, setiap salat itu wajib, ya. Tapi salat subuh ini, Pak, sangat banyak sekali keutamaannya. Salat subuh adalah salat yang disaksikan oleh Allah para malaikatnya, terutama malaikat-malaikat yang bertugas di waktu malam, malaikat-malaikat yang bertugas di waktu siang. Subhanallah. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang keutamaannya salat subuh dan bahayanya orang yang tidak salat subuh pada waktunya. Artinya terlambat salat subuh. Orang kalau tidur, kata Nabi, diikat dengan 3 ikatan. Kalau dia bangun, ya, dia sadar, terlepas 1 ikatan. Kalau dia pergi berwudu, terlepas 2 ikatan. Kalau dia pergi sholat, terlepas ikatan yang ketiga. Kalau dia tidak bangun-bangun, ya, dia tidak bangun-bangun, maka kata Nabi SAW, balas syaitanu fi udunai. Syaitan kencing di telinganya. Ya, nah, kalau orang bangun, Pak, kata Nabi, bangun sholat subuh, baji kikasiana, ya, fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, maka dia akan bangun. Kalau orang bangun bagus bangunnya, Pak, pergi sholat subuh apalagi berjamaah, ya, maka kata Nabi SAW, dia akan berada pada hari itu dalam keadaan bagus perasaannya, ya,
dan giat ya untuk kemudian beraktivitas. Orang yang tidak sholat subuh pada waktunya, ya, apalagi sudah dikencingi setan telinganya, nah, bayangkan kalau tiap hari terlambat, ibaratnya telinganya itu jadi klosetnya setan, ya kan? Nah, punna sekali di ruang kali, ya, namanya manusia Pak, ya. Tapi kalau itu yang tiap hari, ya, ini yang bahaya Pak. Nah, makanya kata Nabi SAW, orang yang seperti itu akan ya khabithun nafsi kaslan. Orang yang terlambat sholat subuh akan tidak baik perasaannya sepanjang hari dan dia akan ya bersifat dan bersikap malas. Iya. Nah, jadi kalau kita mulai hari kita dengan penuh berkah ya, waktu subuh itu Masya Allah Pak, waktu yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai aktivitas kita dengan sholat, ya, tunduk sujud kepada Allah, maka kita akan mendapati diri kita menjadi pribadi yang baik, ya, pribadi yang kuat, pribadi yang giat, pribadi yang bersemangat. Ya, itu Pak. Tapi kalau tidak, ya, nah, sudah dikencingi setan telinganya, maka dia akan bangun di pagi hari itu, ya, dengan perasaan yang tidak baik, ya. Sikede bicara tahu na betesi miseng, ya. Terlambat kopi, ya, langsung marah-marah, ya. Ini salah satu penyebabnya kata Nabi SAW karena tidak perhatikan sholat subuhnya. Nah, jadi Masya Allah ya, kita mau Pak ya, sholat subuh Masjid Al-Muhajirin ya. Ada program perluasan masjid Pak? Insyaallah. Bagus itu. Tapi saya mau kasih ke program yang lebih hebat daripada perluasan masjid. Program kasih sempit masjid. Ya. Nah, kita selalu program pengurus masjid bagaimana memperluas masjid. Ya, masjid-masjid kita di Indonesia ini hampir tidak ada yang selesai. Ya. Kalau mau misalnya bicara misalnya pengurus, nasing ini tidak bagus, aku lihat ini atapnya, ya. Ganti misalnya. Ya, bagus, Pak. Sempit ini kalau salat Jumat, ya, tambahi lagi di belakang. Program memperluas masjid. Tapi program yang tidak kalah pentingnya, bahkan mungkin lebih penting, adalah program kasih sempit masjid. Ya. Bagaimana para tetangga-tetangga masjid ya datang memenuhi masjid-masjid kita dan tidak ada lagi tempat. Ya. Saya bermimpi ya, berharap ya. Masya Allah, apalagi sudah online ini ya. Sudah live ini ya. Kita mau lihat insya Allah mudah-mudahan suatu ketika saya dapat jadwal lagi di Masjid Al-Muhajirin ya. Tidak bisa lagi muat masjid ini Pak. Ya. Nah, bagaimana caranya? Inilah salah satu caranya. Kita berdakwah. Jadi ibaratnya berdakwah ini Pak, pertemuan langsung begini serangan darat. Ya. Serangan darat ini karena kita ketemu langsung. Tapi live begini serangan udara, ya. Masya Allah, masuk di rumah-rumah, ya. Masuk di dalam ya tempat-tempat yang sangat jauh. Tapi Pak, kita harus berpikir, silahkan nanti kaum muslimin ya yang ada di Masjid Al-Muhajirin ini bermusyawarah. Saya beberapa tahun lalu Pak sempat ke Bali, di kota Denpasar, di tempat yang namanya Monang Maning. Saya ingat tempatnya itu, namanya Monang Maning. Ada satu masjid namanya Baitul Ma'mur. Ini masjid di tengah-tengah non-muslim Pak. Tengah-tengah non-muslim. Ya. Tapi kalau sholat subuh, terutama sholat subuh, paling kurang itu 500 orang yang datang. Kalau sholat subuh hari Ahad, itu bisa sampai 1000 orang. Saya ketemu ketua takmirnya. Bagaimana caranya ini Pak? Ya. Kita juga ini pengurus masjid Kikodon, tapi ya
Ada masjid kita ini, Masjid Muhajirin, termasuk yang cukup makmur, ya. Tapi ada masjid, subhanallah, ya, lebih banyak jam dindingnya dari jamaahnya. Nah, subhanallah. Selain bagaimana ceritanya, Pak? Maka dia cerita, ya, ketua pengurus masjid ini. Dia bilang, begitu saya terpilih, saya baca semua referensi tentang masjid, risalah masjid, pertemuan masjid sedunia dari Rabita Ulama'il Muslimin, ada risalah masjid. Bagaimana tentang keutamaan masjid, bagaimana memakmurkan masjid. Dia bilang, nah kita ini sekeliling masjid non muslim. Dia bilang, subhanallah, akhirnya dia bilang, saya jalan. Saya jalan dalam radius 3 kilometer dari masjid. Saya keliling, cari yang mana orang Islam ada di sini. Ya, dia datang, namanya, dia masuk, dia mengucapkan salam, ya. Bilang, oh bapak, dia tahu namanya, ya. Belum ada dulu yang namanya ada HP tapi belum ada online seperti sekarang, ya. Masih SMS, ya. Dia catat nomornya. Keliling berapa hari, Pak? Dia bilang, saya keliling. Seperti dia bikin database orang Islam yang ada di sekitar masjid dalam radius 3 kilometer. Belanannya, Pak. Ya. Setelah itu dia bilang, bagaimana caranya ini mau datang ke masjid. Dia bilang, yang mana lebih hebat acara perkawinan daripada sholat subuh berjamaah. Ya. Jadi dia cetak undangan leks seperti undangan orang kawin. Tapi di situ tertulis undangan sholat subuh berjamaah. Bayangkan, Pak. Nah, tapi dia panggillah siapa kira-kira ustadz, ya, yang sangat digandrungi di Bali itu, dia panggil, silahkan ceramah. Kemudian dia bilang masjid harus dibersihkan, harus nyaman, ya. Nah, harus juga enak orang sholat di dalam, pasang AC, ya, kasih karpet, ya. Saya dulu waktu masih muda, Pak, saya bilang, kenapa harus pakai karpet itu, ya? Ada sumbang masjid karpet, saya bilang, jangan nih, ya. Ya, pakai tegel saja. Sekalinya sudah mulai berumur, ya, sakit mikulantuka, ya. Ternyata pakai karpet itu bagus sekali, ya. Masya Allah. Apalagi kalau tadi saya hampir tidak bangun sujud, Pak, karena bagus sekali sajadahnya. Masya Allah, saya enaknya ini sujud ini, hampir tidak bangun, ya. Masya Allah, luar biasa ini Masjid Al-Muhajirin, ya. Semoga Allah memberikan pahala yang besar kepada yang menyumbang sajadah ini, ya, sajadahnya imam, ya. Kadangkala, Pak, di beberapa masjid ini, ya, tidak diperhatikan itu kodong sajadahnya imam, ya, dan tempatnya imam, ya. Masya Allah, di sini imam kita seperti kita tidak mau berhenti sholat, ya. Masya Allah. Nah, saya kembali ke Masjid Baitul Ma'mur itu. Kemudian dia berdayakan beberapa orang-orang tua yang ada di masjid untuk menjadi penyambut tamu pada saat jamaah datang. Dan tugasnya sampai mengambil sendalnya jamaah. Iya, jadi orang datang lebih hebat daripada orang kawin, Pak. Dijemput kita. Ya, Masya Allah. Nah, bayangkan kalau ada undangan tiba-tiba datang, Pak, di rumah tak, undangan sholat subuh berjamaah, ya. Kira-kira ndak malu ndak datang? Iya. Datang orang banyak. Masya Allah. Ya. Akhirnya beberapa kali saja diadakan begitu. Kemudian yang paling penting adalah musyawarah. Setelah itu dia bermusyawarah dengan jamaah. Bagaimana kira-kira? Akhirnya muncullah ide-ide. Ada yang bilang, bagus barangkali Pak Ustadz, ya. Kalau sholat subuh berjamaah setiap hari Ahad ada konsumsi. Iya. Woi, datang anak-anak muda, orang tua. Walaupun kita bisa tonji beli di mana saja, kan? Tapi lain tong itu kalau dibilang dari masjid, ya, mak barakah, ya. Allahu Akbar. Akhirnya, Pak, masjid itu ketika saya isi ceramah, ada channel TV dari luar negeri, dari Qatar, namanya Al Jazeera, datang meliput. Karena biar di Arab tidak seperti ini, Pak. Beda kalau Masjidil Haram, ya. Terus ramai, Pak, ya, karena dari seluruh dunia. Tapi biar di Arab juga tidak seperti itu. Jadi datang orang menyoting itu. Masya Allah, Tabarakar Rahman, ya. Akhirnya masjid-masjid seperti ini menjadi masjid inspiratif, ya. Muncul lagi masjid di Jogja. Saya kemarin lewat, ya. Namanya Masjid Jogokarian. Ini Jogokarian tempat, Pak.
ya. Nah, ini para jamaahnya, ya, pengurus masjid berpikir bagaimana saya lihat masjid ini betul-betul menjadi inspirasi bagi masyarakat. Saya lewat, ini baru kemarin saya pulang dari Jogja, baru tiba tadi malam ini, ya. Subhanallah. Jadi di sekeliling masjid ini penjual-penjual, Pak, ya. Ada tahun caranya ini Masjid Jogokarian. Dia keluarkan voucher, ya. Dia keluarkan voucher tapi dibagi nanti kepada jamaah pada saat dia datang sholat. Jadi, nah, voucher itu digunakan untuk membeli, ya, beberapa penjual kaki lima yang ada di sekitar masjid. Dan penjual kaki lima disediakan menton tempat. Masjidnya, Pak, lebih besar masjid kita ini, ya. Tapi dia siapkan di halaman masjid tempat untuk penjual kaki lima. Ada menjual bakso, ada menjual gorengan, ya, macam-macam. Tapi diatur dengan rapi, ya. Jadi jamaah betul-betul. Kalau Ramadan, saya pernah mengisi satu kali ceramah di sana. Ramadan itu tidak kurang dari 1.500 porsi nasi. Iya, dan tidak pakai nasi dos. Dia tidak mau pakai nasi dos. Dia bilang bikin sampah, ya. Pakai piring, betul. Ya, siapa yang kerja ini? Anak muda. Bahkan sekarang masjid sudah memiliki guest house. Orang-orang yang datang tidak ada tempatnya kodong, ya. 3 hari gratis. Iya. Kalau lewat 3 hari baru bayar. Iya. Nah, ustaz-ustaz yang datang berdakwah, ya, ada musafir kelana, ya, pergi bermalam di sana. Kemudian di depan masjid ada ATM beras. Jadi tidak bagi-bagi pergi membagi, cuma dibagikan ATM saja itu. Fakir miskin atau orang yang layak menerima, dia mungkin datang pada saat-saat tidak dilihat kodong, ya. Masukkan ATM-nya, canggih, Pak, ya. Si masuk ATM, keluar beras. Iya, Masya Allah, ya. Nah, apalagi program taklim berjalan, ya, sangat rutin program taklimnya. Nah, ini hidup masjid, Pak, seperti ini. Bahkan masjid tidak hanya lagi berpikir bagaimana orang-orang datang sholat, tetapi memakmurkan sekitar. Pada saat Ramadan terutama, dari ujung jalan sampai ujung jalan penjual semua, ya. Sudah orang keluar sholat maghrib, ya, jamaah itu berhamburan memberikan, ya, kesejahteraan kepada banyak orang. Masjid menjadi inspirasi. Dari mana? Sholat subuh, Pak. Ya. Bermula dari sholat subuhnya, diperbaiki dulu sholat subuhnya. Nah, ini Bapak dan Saudara sekalian, panjang kalau kita cerita, ya. Kita lanjutkan lagi, ya, ayat yang selanjutnya. Jadi, ya, intinya mari kita perbaiki sholat subuh kita, Pak, ya. Dan kita sebagai jamaah masjid, pengurus masjid, ya, jangan kita hanya berpikir untuk diri kita, tapi mari kita berpikir untuk orang lain, ya. Berapa orang ini, Pak, yang hadir? Ya. Taruhlah hampir 100, ya. Taruhlah 100. Ya. Jamaah sholat subuh yang mungkin hampir terbanyak di kecamatan apa kita ini, Pak? Masjid Manggala. Masjid Manggala, ya. Masjidku kodong, ya, lebih besar, ya. Tapi jamaahnya tidak sebanyak Masjid Al-Muhajirin. Ya, Masya Allah. 100 orang ini, Pak. Kalau kita sepakat, ya, pokoknya jangan dulu besok, ya. Ahad depan ketika ada majelis tadabbur, ya. Ahad depan, ya. Setiap orang 1 orang bawa jamaah baru 1 orang. Siap, mau terima PR, Pak, ya. Ya, kita ini langsung amalkan, Pak, ya. Ilmu kalau cuma teori saja, ya, cari tamate, ya. Tapi kalau kita amalkan, ya, insya Allah dapat pahala. Jadi orang beriman itu tidak hanya memikirkan dirinya. Enaknya kita sholat, Pak, berjamaah. Sekarang kita mau cari juga jamaah, minimal 1, ya. Paling gampang itu anak tak, ya, bawa anak tak. Apalagi kalau sudah remaja, ya. Biar anak-anak tidak apa-apa bawa ke masjid. Perjalanan yang terindah bagi seorang bapak adalah langkah-langkah dia ke masjid bersama dengan anaknya. Ya, era ngaseng kianata. Bagaimana cara tak terserah mami kita, ya. Nah, saya cucu-cucu ini, ya,
Saya punya cucu-cucu yang laki-laki, kupancing ya. Uang sholat. Ya, baik, semangat saya bilang. Sholat subuh di rumah 1.000. Ya. Sholat subuh di masjid 2.000. Ya. Ada satu orang dia bilang, kasih kami sama saya dulu 20. 10 hari saya tanggung, saya pergi ke masjid, dia bilang. Yang kelas 1 SD dia bilang, kasih kami mama abah ya. Kasih kami mama 20.000, 10 hari saya tanggung di masjid Kak. Ya. Saya bilang, kuliah dulu. Ya. Jadi terserah kita Pak ya. Nah, insya Allah pekan depan ya, insya Allah ya, jamaah Masjid Al-Muhajirin akan memecahkan rekor Masjid Manggala ya. 200 orang sholat subuh. Ya. Bismillah. Belum ibu-ibu ya. Ini ibu-ibu, saya kemarin sampai di desa namanya Temben, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Ya, terakhir ceramah yang saya isi di Jogja, masya Allah ibu-ibunya Pak, masya Allah 3 kali lipat dari bapak-bapak. Ya, masya Allah. Masa mau kiri kalah sama ibu-ibu? Ya, ibu-ibu kalau nak panggil anggotanya, tidak cukup ini masjid Pak. Ya, jadi marilah kita ya semarakkan masjid kita. Nah, sholat berjamaah ini juga Pak, kalau ketemu Ki, ya, ini bukan berarti hanya ibadah ritual. Kita bersilaturahim. Nabi itu mencari sahabatnya di masjid. Ya, jadi seluruh sahabat itu pergi sholat di masjid. Yang tidak ada dilihat oleh Nabi. Mengapa sunnahnya imam itu kalau sudah salam ya sambil berzikir dia balik. Ya. Itu sunnahnya supaya memperhatikan jamaah. Nabi itu dia perhatikan jamaah. Oh, itu sakit. Kenapa tidak datang? Sakit ya Rasulullah. Ya, itu tidak datang. Kenapa? Jadi ada seorang sahabat yang tidak datang. Nabi tanya, kenapa tidak datang? Ternyata diperiksa di rumahnya kodong, ya, sangat miskin. Tidak cukup kainnya, berdua suami istri dipakai sholat sarungnya. Bayangkan Pak, ya, sampai seperti itu. Nah, kalau ada begini, jamaah lain yang kemudian membantu. Jadi masjid ini akan menjadi sumber kebangkitan umat Islam insya Allah. Ya. Baik, kita lanjutkan, masih ada waktu sedikit. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi. Dan pada waktu malam lakukanlah sholat tahajud nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan bagimu. Ini ada 2 penafsirannya. Nafilatan lak adalah pada diri Nabi, pada khususnya hukumnya pada Nabi SAW pada saat beliau hidup, sholat tahajud itu, qiyamul lail itu wajib baginya. Jadi nafilatan lak maksudnya adalah kewajiban tambahan bagimu wahai Muhammad. Nah, itu. Ya, jadi salah satu tafsirnya bagi Nabi SAW sholat lail itu adalah sholat yang juga wajib. Jadi Nabi tiap malam sholat lail. Diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana sholat lailnya Nabi? Ya, habis dibaca surat Al-Baqarah, dikira sudah mau ruku, dicambuk lagi surat Ali Imran, dikira sudah mau ruku, ditambah lagi surat An-Nisa, sampai bengkak kakinya Nabi. Ini Nabi sholat begini bukan sholat jadi imam sholat, ya, sholat wajib. Ya, kalau imam ki sholat wajib, ya boleh panjang-panjang, tapi jangan terlalu panjang, ya. Karena ada orang tua, ada orang sakit, ada macam-macam, anak-anak, ya, jangan terlalu dipanjangkan. Tapi kalau sholat tahajud ki, ya, kasih panjang-panjang memang, ya. Nah, tapi tidak berarti kalau kita mau sholat yang pendek juga tidak boleh, boleh saja, ya. Tetapi ini menunjukkan bahwa ini khusus Nabi SAW. Sampai ibunda Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kau setengah mati sekali, bengkak-bengkak mi kakimu, ya? Bukankah Allah sudah mengampuni semua dosamu? Maka Nabi SAW berkata, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang sangat pandai bersyukur? Ya. Nah, jadi bukan lagi kalkulasi-kalkulasi bagaimana Pak kalau Nabi, ya. Jadi bagaimana agar Allah cinta dia, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
Kalau orang sudah cinta sholat, Pak, ya, kita sholat itu bukan sekedar lagi menggugurkan kewajiban, walaupun itu yang paling utama. Tapi kalau tidak sholat, rindu mentong, ya, ada sesuatu yang kita sangat rindukan ketika kita melaksanakan sholat. Bapak-bapak pasti rasakan, ya. Nah, bagaimana kalau kita tidak sholat, gelisah hati kita, ya. Sudah masuk waktu sholat, kita belum sholat, gelisah, ya. Subhanallah, ya. Pernah saya berjalan dengan salah seorang orang tua, ya, dalam dakwah ini, bukan di ustadz, tapi masya Allah, ya, selalu seperti pengurus masjid lah, pergi ceramah di masjidnya. Macet, gelisah, ya. Saya bilang santai maki Pak, toh? Dia bilang tidak, ya. Saya ini sedang program 40 hari tidak putus sholat berjamaah, tidak terlambat. Masya Allah, 40 hari, Pak. Ini kalau kita bisa jadikan ini luar biasa sekali. Ditambah lagi sholat lail. Sholat lail ini menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Asa ayyab'atsaka rabbuka, ya, maqaman mahmuda. Agar Tuhanmu nanti membangkitkan engkau berada dalam kedudukan yang terpuji. Ayat ini kalau kita maknai khusus bagi pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk salat lail sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah, sebagai asbab nanti Allah membangkitkan beliau dalam keadaan yang terpuji, kedudukan yang terpuji, maqaman mahmuda. Secara khusus al-maqamul mahmud ini, maqaman mahmuda, bagi diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diceritakan dalam hadis yang panjang dalam Sahih Bukhari, ya, tentang syafaat. Ceritakan Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga di Imam Muslim, nanti pada hari kiamat ketika berkumpul semua manusia, yang pertama ada sampai yang paling terakhir ada, hari yang sangat luar biasa, hari yang membuat gentar semua manusia. Dalam hadis itu disebutkan innallaha yaghdibul yauma ghadaban lam yaghdab bihi qat. Allah murka dengan kemurkaan yang belum pernah dia murka seperti itu, membuat manusia semua takut. Ya, kenapa Allah murka? Karena hari itu akan diadakan pengadilan manusia, dan manusia ini masya Allah bergelimang dengan dosa. Ya. Pada saat itu jamaah sekalian, ya, belum diadakan pengadilan, manusia semua sudah demikian takut menunggu-nunggu bagaimana nasibku ini, ya. Inilah yang disebut dalam istilah kita padang mahsyar. Manusia dikumpulkan dalam tempat yang sangat luas, semua manusia dikumpulkan. Pada saat seperti ini, ya, tidak ada lagi orang ketawa. Ya. Tidak ada lagi orang yang memikirkan orang lain. Dibangkitkan dalam keadaan, bayangkan Pak, hufatan uratan ghurlan, dalam keadaan, ya, hufah, ya, apalagi namanya, tidak beralas kaki. Urah artinya tidak berpakaian, telanjang Pak, telanjang bulat, ya. Ghurlan, bahkan alat kelaminnya tidak disunat, ya. Jadi ya jangan kita bayangkan, jangan kita bayangkan, ya. Nah, ketika disebutkan di sini Aisyah istri Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, malu orang melihat-lihat. Dia bilang hari itu khusus. Tidak ada lagi pikirannya manusia untuk pikirkan orang lain. Dirinya mami, ya, nafsi, nafsi. Tapi dalam keadaan yang seperti itu, manusia kemudian bilang, weh, kapan ini pengadilan dimulai? Mereka kemudian pergi kepada Nabi Adam. Kau bapak kami, mintalah syafaat kepada Allah agar disegerakan yang namanya hisab ini. Adam bilang, malak anaknya, ya, pernah kak bersalah dulu, ya, makan buah yang dilarang. Ya. Akhirnya mereka pergi kepada Nuh alaihissalam, Nabi Rasul yang pertama. Jadi Adam Nabi pertama, Nuh itu adalah Rasul yang pertama. Bilang, wahai Nuh, ya, kau adalah Rasul yang pertama. Mintalah syafaat kepada Allah agar
disegerakan yang namanya hisab ini. Ya. Maka Nuh berkata, saya tidak mau Kak, saya takut Kak. Ya. Pernah saya minta doa agar dihabiskan kaumku. Ya. Mereka pergi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga singkat cerita menolak, dia bilang, saya tidak mau. Ya. Nabi Ibrahim berkata pernah dia berdusta. Ya. Walaupun dustanya itu bukan dusta sebenarnya, hilah. Ya, tapi itu pun dia takut, saya tidak mau. Allah akan ungkap semua ini, ya, kesalahan kita. Ininya mereka pergi kepada Nabi Musa. Ya, Nabi Musa juga tidak mau, dia bilang saya takut juga, ya. Saya takut juga, ya, untuk minta apa istilahnya? Syafaat kepada Allah. Ininya mereka pergi kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga tidak mau. Dia bilang, itulah, ya, syafaat ini, kedudukan itu hanya ada pada diri Muhammad. Ya, pergilah kepada Muhammad. Maka semua manusia pergi kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, mintalah syafaat kepada Allah. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi meminta syafaat kepada Allah, sujud, dan dia memuji Allah dengan puji-pujian yang Allah ajarkan. Dan kemudian setelah itu Allah berkata, irfa' ra'sak sal tu'ta isfa' tu syaffa'. Syaffa' tu syaffa', ya. Syafi' tu syaffa', ya. Angkat kepalamu, ya, mintalah syafaat, ya. Mintalah akan diberikan apa yang kau minta, berilah syafaat akan diloloskan syafaat. Maka Rasulullah mengatakan itulah yang disebut dengan maqaman mahmuda. Dalam ayat ini. Ini kalau kita habis sholat azan, Pak, apa doanya? Ya, Allahumma rabba inna hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmuda. Inilah ayatnya, ya. Kita meminta kepada Nabi untuk diberikan maqamul mahmud. Bagi kita selain Nabi, ibadah sholat tahajud ini juga kalau kita kerjakan, hukumnya bukan wajib seperti Nabi, tetapi hukumnya adalah sunnah. Nah, kalau kita kerjakan juga, maka Allah akan memberikan kita juga kedudukan yang baik. Ya. Saya kira ini, Pak, yang dapat kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tadi syuruk jam 6 berapa? 18. Ini 6.13, masih ada 5 menit. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, tidak ada, Ji? Ya. Oh ya, silakan, Pak. Satu saja, Pak, pertanyaannya. Ya, satu saja. Waalaikumsalam. Betul. Ada yang mungkin pertanyaan ini, apakah saya layak tanyakan bagaimana? Itu kan biasa Pak Ustaz, ya. Kalau subuh Jumat itu dilakukan sujud tilawah. Iya. Sujud tilawah ini apakah memang hanya pada salat Jumat subuh saja, ataukah bisa dilakukan pada subuh-subuh lainnya, Pak Ustaz? Iya. Nah, itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Singkat saja, Pak. Jadi sebenarnya sunniyatu sujud tilawah, sunnahnya sujud tilawah itu pertama tidak hanya pada subuh Jumat. Ya, maksudnya begini, atau lebih jelasnya begini. Salat subuh pada hari Jumat itu sunnah pertamanya bukan sujud tilawah, tapi membaca surat As-Sajadah. Karena dalam surat As-Sajadah ada ayat sajadah di mana kita disunnahkan untuk sujud, maka kita sujud. Begitu. Adapun sujud tilawah bukan hanya pada surat As-Sajadah. Ada beberapa tempat dalam Quran. Ya. Coba periksa ki mushaf. Ya, surat As-Sajadah itu ada tandanya.
Tanda yang sama ada pada ayat-ayat yang lain yang kalau kita baca juga. Di antaranya surat apa? Fasjud waqtarib. Surat apa itu? Surat Al-Alaq ayat terakhir. Nah, surat Al-Alaq ayat terakhir itu sunnah juga untuk kita sujud di tilawah. Ini yang kadang-kadang tidak dilakukan kita. Fasjud waqtarib. Kita tidak sujud. Tidak salah juga, artinya tidak bilang tidak sah salatnya, ya. Nah, sujud tilawah itu dilakukan baik dalam keadaan kita sholat maupun di luar sholat, sunnahnya. Ya, jadi kalau kita baca surat Al-Alaq akhirnya itu fasjud waqtarib. Ya, kita sujud dulu, baru bangkit lagi Allahu Akbar, baru Allahu Akbar lagi ruku. Itu sunnahnya. Tapi kalau tidak begitu, sah tonji, ya. Nah, tapi lebih bagus lagi. Ada ayat-ayat yang lain juga, ya. Ada ayat-ayat yang lain juga. Bahkan, subhanallah, tadi surat Al-Isra, Pak, ya. Kita baca ini. Nah, surat Al-Isra juga ini ada ayat sajadahnya, ya. Wa yakhirruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Sujud. Coba kita periksa mushaf ini, ya. Ayat ke-109 surat Al-Isra ini. Ada tandanya, ya. Ada tandanya. Kalau ada tanda begitu itu sunnah kita sujud. Ya. Jadi dikasih tanda begini dalam mushaf karena Nabi dulu kalau membaca ayat ini dia sujud. Nah, kita di luar sholat sekalipun kalau kita baca ayat ini disunnahkan untuk sujud. Tidak wajib tapi sunnah, ya. Bagi orang yang mendengarkan orang baca ayat ini dan yang membaca itu sujud, disunnahkan juga kita ikut sujud. Nah, jadi sunnahnya adalah membaca kalau hari Jumat, ya, adalah membaca apa? Surat As-Sajdah pada rakaat pertama, ya. Surat Al-Insan pada pada rakaat yang kedua. Nah, itu. Labunan nih. Ya, latihan Pak, ya. Jangan Tommy tiap hari toh, ya. Tapi sekali-sekali, ya. Nah, itu Pak. Sehat insyaallah, ya. Saya kira demikian Pak, ya. Dan waktu sudah pas 6.15, ya. Saya ingin ingatkan juga Bapak sekalian, kalau kita mau sholat sebaiknya jangan pas-pas waktu syuruk. Karena waktu syuruk itu tidak ada itu namanya sholat syuruk Pak. Ya, nah karena waktu syuruk itu waktu yang makruh bahkan terlarang sholat. Kasih antara dulu sedikit, ya. Pas syuruk kasih 5 menit, 10 menit baru kita sholat. Matahari pada saat dia terbit, ya, syuruk, ya, muncul namanya masuk waktu subuh. Ya, syuruk dia masuk berakhir waktu subuh. Pas berakhirnya itu dilarang sholat. Jadi yang kayak syuruk pergi sholat. Makan dulu, ya. Minum-minum dulu, ya. Baru kita sholat. Itu yang tepat, insyaallah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pernah saya dapati Pak Ustaz ini salat Jumat, Yeah. di Makassar ini. Setelah salat Jumat dia salat duhur lagi Pak Ustaz. Sempat saya tanya, kenapa begitu? Dia bilang Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj katanya dia tidak menerima salat Jumat, hanya salat wajib saja Pak Ustaz katanya. Yeah. Makanya dia salat duhur. Yeah. Saya mau tanyakan Pak Ustaz, apa memang ada dalilnya seperti itu? Ya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Sampai saat ini saya belum mendapatkan dalilnya, Pak, bahwa Nabi, ya, dari mana kita tahu bahwa bagaimana Nabi itu sholat? Ya, dari riwayat hadis. Nah, saya bukan berarti bilang tidak ada dalil, ya.
Jadi tapi saya bilang saya tidak tahu dalilnya. Iya. Kalau Nabi itu karena dia kan yang terima perintah sholat, Pak. Siapa yang perintah? Yang paling tahu bagaimana caranya melaksanakan sholat lima waktu itu? Siapa yang paling tahu? Nabi. Ya kan? Nah, bagaimana hari Jumat? Seandainya Nabi sholat duhur lagi setelah setelah sholat Jumat, pasti diriwayatkan kepada kita. Ya. Tapi sampai saat ini saya tidak menemukan dalilnya. Jadi kalau ada dalilnya, saudara-saudara kita itu karena sholat ini bukan hasil pikiran ya. Tadi disebutkan ada waktu-waktu sholat. Kita tidak bisa kreatif, Pak. Ya. Ini ibadah al-aslu fil ibadati al-mana' kata para ulama. Asalnya ibadah itu adalah tidak boleh sampai ada dalil yang menunjukkan begini caranya. Tidak boleh kita bilang ini sholat subuh 2 rakaat padahal wajib-wajib pakasia kan ya, tambah 4 ya 4 rakaat. Sholat duhur kita baru kerja masih capek 2 mau tukar ki, tidak boleh. Bagaimana Nabi melaksanakannya? Kita belum pernah mendapatkan ada riwayat yang sahih ya, sepanjang pengetahuan saya tidak pernah ada riwayat Nabi sholat duhur lagi setelah sholat Jumat. Nah, makanya di kitab-kitab para ulama itu selalu disebutkan bahwa sholatul Jum'ah taqumu maka maqama sholata adh-dhuhr. Ya, orang yang sholat Jumat itu ya sama kedudukannya dengan sholat duhur. Ya. Makanya orang yang tidak sempat dapat sholat duhur, Pak, sholat Jumat, tabe. Bagaimana caranya orang yang tidak sempat sholat Jumat? Apa yang dia lakukan? Sholat duhur. Ya, nah, tapi namanya ini kita hidup dalam masyarakat yang bisa saja orang punya pendapat, ya, punya apalagi namanya pengetahuan lain, ya. Saya sarankan kalau ada kita lihat begitu, jangkik berdebat, ya. Saya ditahu pendapat, ya. Makanya saya katakan saya tidak tahu ada dalilnya. Bukan berarti tidak ada, mungkin saja ada. Tapi kalau ada tolong sampaikan, ya. Nah, sepanjang pengetahuan kita tidak ada lagi harus melaksanakan sholat duhur. Nah, ada riwayat Nabi itu sholat setelah sholat Jumat, ya, sholat sunat 4 rakaat kalau di masjid. Sholat 4 rakaat kalau di masjid. Nah, wallahu alam, apakah itu yang dipahami oleh saudara kita? Bisa jadi, ya. Tapi riwayat yang sahih, Nabi 4 kalau dia sholat sunat ba'diyah Jumat di masjid, dia sholat 4 rakaat. Nah, di situ ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan 1 kali saja salam, ada yang 2 kali salam. Nah, kalau dia sholat sunat di rumahnya, bisa jadi dia tidak sholat di masjid, dia sholat di rumahnya 2 rakaat. Nah, begitu Pak, ya. Baik, wallahu taala a'la wa a'lam. Billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Pak. Selamat.